Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku semua kita bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran online SD Amalia kelas 6. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih belajar di rumah, mari kita tetap semangat. Perguruan Amalia bertauhid. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai belajar kita hari ini. Bersama Bapak Mat Soleh dengan muatan pelajaran matematika kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacah dan operasi hitung campuran bilangan pecahan. Baik, kita mulai. Operasi hitung campuran bilangan cacah dimulai dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Contoh soal 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Pada contoh di atas, operasi penjumlahan muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan. Maka penyelesaiannya adalah 5675 ditambah 4750 dikurangi 3880 sama dengan 10.425. Hasil dari 5675 ditambah 4750. Karena dia berurut dari kiri ke kanan sama dengan 6.545. Ada contoh kedua, 3.275 ditambah dalam kurung 4250 dikurangi 2650. Pada contoh di atas terdapat tanda kurung. Oleh karena itu, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya adalah 4250 dikurangi 2650 dihitung terlebih dahulu. Seperti ini yang ada di sini. Maka hasilnya adalah 1630. Disimpan di sini. Yang Bapak tandain. Nah, baru setelah itu adalah 3.273 ditambah 1.630 sama dengan 4905. Berikutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Contoh, 250 dikali 50 dibagi 25. Pada soal ini, terdapat operasi perkalian muncul lebih dulu daripada pembagian. Oleh karena itu, operasi hitung yang harus dikerjakan adalah perkalian dulu, berurut dari kiri ke kanan. Jadi penyelesaiannya adalah 250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan 12.500 diperoleh dari 250 dikali 50. Kemudian dibagi 25 sama dengan 500. Baik, selanjutnya operasi hitung campuran bilangan cacah. Dalam operasi ini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri ke kanan. 4. Operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Contoh soal 100 ditambah 2400 dibagi 120. Pada contoh ini terdapat operasi tambah dan bagi. Operasi bagi lebih tinggi kedudukannya daripada operasi jumlah dan pengurangan. Jadi operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya 100 ditambah 2400 dibagi 120, maka 2400 dibagi 120 sama dengan 20. Maka 100 ditambah 20 sama dengan 120. Contoh lain, 250 tambah 40 kali 150 dikurangi dalam kurung 1500 dibagi 30. Pada contoh ini terdapat operasi tambah, kurang, kali, dan bagi dan tanda kurung. Operasi dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru perkalian dan terakhir penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara urut dari kiri ke kanan. Nah, jadi penyelesaian dari soal di atas adalah
250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 50. 50 itu adalah hasil bagi 1500 dengan 30. Ditulis lebih dahulu, kemudian dilanjutkan perkaliannya. 40 dikali 150 sama dengan 6000. Maka berikutnya adalah 250 ditambah 6000 dikurangi 50. Maka hasil akhirnya 6200. Baik, yang berikutnya adalah latihan soal. Ada di halaman 40 ya. Kalian bisa lihat soal-soal itu bukunya ada di paket halaman 40 buku Erlangga. Operasi hitung campuran pecahan. Ada beberapa perhatian yang harus diperhatikan. 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Kita lihat satu-satu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh 3/10. Penyebutnya adalah 10, ada angka 01, maka desimalnya adalah 0,3. Ada satu angka di belakang koma. 45/100 ada nolnya 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma, maka jawabannya 0,45. Kemudian 125/1000 ada 3 angka nolnya, maka desimalnya adalah 0,125. Ada 3 angka di belakang koma. Berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan membuat penyebutnya menjadi 100 atau 10 atau 1000. Kebetulan 3/4 supaya menjadi 100 adalah dikali 25 pembilang penyebutnya. Maka 75/100 0,75. 1/2/5 pecahan campuran dibikin pecahan biasa menjadi 7/5. 7/5 dijadikan 100 penyebutnya menjadi 140/100. Maka desimalnya 1,40. Dan 5/8 kali 125 jadi 1000. 5 kali 125 jadi 1000 gitu ya. Kemudian mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,8 ada satu angka di belakang koma yaitu 8. Penyebutnya berarti per 10. Jadi 8/10. Kemudian tinggal disederhanakan. Kedua sisi dibagi 2, pembilang dan penyebutnya, sama dengan 4/5. Contoh lain 0,25. Ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya nanti adalah menjadi per 100. Menjadi 25/100. Kemudian disederhanakan, pembilang penyebutnya dibagi dengan 25. Jadi hasilnya 1/4. Contoh lain 0,375 ada 3 angka di belakang koma. Penyebutnya berarti nanti kalau pecahan biasanya adalah per 1000. 375/1000 disederhanakan, kedua sisi dibagi 125. Hasil akhirnya 3/8. Berikutnya mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. 20% sama dengan 20/100. Kemudian disederhanakan dibagi 20 pembilang penyebutnya menjadi 1/5. Contoh lain 75% penyebutnya jadikan per 100. Jadi 75/100. Kemudian disederhanakan pecahannya dibagi dengan 25. Jadinya 3/4. Contoh lain 125%. Maka penyebutnya menjadi per 100. 125/100 disederhanakan, kedua pembilang penyebut dibagi 25 menjadi 5/4 atau 1/4. Nah, berikutnya mengubah desimal menjadi persen. Contoh, ada angka desimal 0,2, bikinlah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10 karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian 10 penyebutnya dikali 10, pembilang kali 10 supaya 100, maka jadi 20/100, maka 20%. Berikut pula yang 0,35, berarti udah pecahan per 100, berarti 35/100, maka menjadi 35%. 0,125 menjadi 125/1000. Supaya menjadi 100, maka 1000-nya dibagi dengan 10. Pembilangnya juga dibagi 10. Jadinya 12,5/100, maka menjadi 12,5%.
Berikutnya, mengubah persen menjadi desimal. 2% sama dengan 2/100. Maka desimalnya adalah, lihat ada dua angka 0 di bawah pemilang itu. Maka ada dua angka di belakang koma. 2/100 sama dengan 0,02. 45% sama dengan 45/100. Maka desimalnya adalah ada dua angka di belakang koma karena dia penyebutnya 100. Jadi 0,45. Yang berikutnya 50%. Berarti 50/100. Maka ada dua angka 0 di belakang koma. Maka disederhanakan sama dengan 50/100 dibagi 10 masing-masingnya, maka menjadi 5/10. Maka desimalnya adalah 0,5. Berikutnya, kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ini ada contoh soal. 0,4, 1/2, 25%, 1/4/5, dan 1,75. Semua angka kita rubah menjadi pecahan desimal. 1/2, berarti 1/2 itu 0,5, ditambah 1 jadi 1,5. 25% desimalnya adalah 0,25. 4/5 desimalnya adalah hasil kali dari 5 kali 2, 4 kali 2, 8/10 jadi 0,8. 1,75 plus kembali. Kemudian kita urutkan dari urutan terbesar adalah 1,75, 1,5, 0,8, 0,4, 0,25. Sedangkan kalau urutkan dari yang terkecil, kita lihat 0,25, 0,4, 0,8, 1,5, dan 1,75. Nah, itulah urutan dari terbesar dan dari urutan terkecil. Untuk latihan soal bisa kalian lihat di halaman 49. Berikutnya kita akan menentukan nilai pecahan dari sebuah bilangan atau sebuah kuantitas benda. Contoh, Dina mempunyai 8 apel. 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Berapa? Ini penyelesaiannya adalah 1/4 dari 8 sama dengan 1/4 kali 8. Maka 1 kali 8/4 sama dengan 8/4 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi, apel yang diberikan kepada Cindy adalah 2 buah. Nah, seperti itu ya anak-anak. 1 kali 8 sama dengan 8/4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Bisa dipahami ya. Baik anak-anak, berikutnya operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. 1/5 ditambah 0,25 dikurangi 3/4. Bagaimana penyelesaiannya? Caranya adalah semua pecahan dapat diubah dulu menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran terlebih dahulu. Kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Sederhanakan hasilnya. Kemudian penyelesaian soal tadi adalah 1/4/5 tambah 1/4 sama dikurangi 3/4. 1/4 ini hasil dari 0,25. 0,25 dirubah menjadi pecahan biasa, menjadinya 1/4. Dikurangi 3/4. Nah, kemudian KPK dari 5 dan 4 karena tidak sama maka di KPK-kan disamakan, penyebutnya menjadi 20. Penyebutnya semua dikali 5 dan kali 4 supaya menjadi 20. 5 kali 4 20. 4 kali 5 20. 4 kali 5 20. Penyebutnya pembilangnya itu sama, mengikutin ya. Kalau bawahnya kali 4, atasnya kali 4. Bawahnya kali 5, atasnya kali 5. Jadi seperti ini urutan angkanya setelah di KPK-kan. Nah, ini hasil penjumlahannya. 16 kurangi 5 ditambah 15 hasilnya 26/20. Jadi 126/20. Disederhanakan menjadi 26/20. 2 kali 20 40, 40 kali 6 46/20. Kalau jadi pecahan biasa. Kemudian 26/20 kedua sisi dibagi dengan 2. Jadi jadinya 23/10. Jadi 26/20 pembilangnya diperkecil menjadi 6/20 ya. Jadi 26/20. Kemudian 26/20 disederhanakan lagi menjadi 23/10.
Baik, berikutnya operasi perkalian dan pembagian pecahan. Contoh soalnya perhatikan. 4/5 dibagi 0,2 dikali 1 per 2 sama dengan 4/5 dibagi 1/5 dikali 3 per 2. 0,2 diganti menjadi 1/5. Pembagian diganti menjadi bentuk perkalian ya dengan terbalik. Bentuk pembagian dirubah menjadi bentuk perkalian untuk perhitungannya. Jadi bilangan kedua dikalikan dengan posisi terbalik. Tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Seperti ini soalnya 0,2 jadinya 2/10. 2/10 disederhanakan menjadi 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, jadi 1/5. Jadi 4/5 dibagi 1/5 dikali 3/2 sama dengan 4/5 dikali 5/1 sebagai hasil pembalikannya. Kali 3/2 hasilnya 4/1 dikali 3/2 sama dengan 12/2 sama dengan 6 ya, kalau disederhanakan lagi. Baik anak-anak, bisa dipahami ya semuanya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami oleh kalian semua. Baik, Bapak coba simpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari operasi hitung campuran bilangan bulat, kemudian ditambah dengan operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan. Baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran, juga ada pecahan desimal dan pecahan persen. Baik, di akhir pelajaran ini nanti akan Bapak tuliskan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.